Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali bersama saya Angel Nenggolan. Kami akan menemani akhir pekan Anda dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di liputan akhir pekan. Pemirsa, menjelang Tahun Baru Cina atau biasa kita kenal dengan Imlek, pasti identik dengan atraksi barongsai. Barongsai merupakan pertunjukan yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa di Pematang Siantar terdapat tim barongsai yang sudah berdiri sejak tahun 2004? Berikut liputannya. Menjelang perayaan Tahun Baru Cina atau dikenal dengan istilah Imlek di Indonesia, merupakan tahun baru yang dirayakan setiap tahunnya oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia berdasarkan perhitungan kalender bulan. Salah satu tradisi yang menjadi pertunjukan wajib dalam rangkaian perayaan Imlek adalah atraksi barongsai. Barongsai merupakan kesenian tari tradisional dari Tiongkok yang biasanya ditarikan oleh dua orang dengan menggunakan kostum menyerupai singa. Barongsai merupakan singa yang memiliki keberanian untuk mengusir hal-hal yang buruk yang ada di dunia ini. Jadi kalau barongsai ini terdiri dari beberapa macam. Kalau kebetulan kita di Matang Siantar, kita menggunakan barongsai dari selatan. Dari selatan itu bentuknya lebih bulat. Jadi itu secara umum itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang putih. Yang putih itu adalah barongsai paling tua. Kemudian yang kuning. Yang kuning itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian ada yang hitam. Hitam ini ada barongsai muda. Makanya kenapa dalam setiap kegiatan, setiap acara, barongsai itu lebih lincah, gerakannya lebih lincah. Karena dia adalah barongsai paling mudah. Jadi dalam kepercayaan Tionghoa ini, selain warna, ada juga warna tersebut memiliki makna yang berbeda juga. Seperti yang hitam itu, biasa barongsai itu dipergunakan untuk mengusir hal-hal yang buruk, hal-hal yang untuk mencuci hal-hal yang buruk di dunia ini. Kemudian kalau yang merah itu biasanya banyak digunakan dalam perayaan-perayaan. Selain perayaan Imlek, juga ada perayaan lain sifatnya lebih gembira, yang happy-happy. Karena merah itu menggambarkan kebahagiaan. Jadi kalau yang putih, ini sifatnya netral. Putih, kuning sifatnya netral, itu bisa dipergunakan dalam kegiatan apapun. Barongsai merupakan pertunjukan yang sangat dinantikan oleh banyak orang pada saat momen perayaan Imlek. Barongsai menjadi suatu pertunjukan yang selalu ada pada saat momen perayaan Tahun Baru Imlek. Biasanya barongsai melakukan atraksi-atraksi unik di tempat-tempat umum. Kalau untuk perayaan Imlek sendiri merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa. Jadi di mana perayaan tahun baru itu masyarakat Tionghoa meluangkan kegembiraannya. Kegembiraannya berkumpul dengan keluarga,
Jadi biasanya warna merah memiliki makna kemakmuran, memiliki makna kebahagiaan. Jadi itulah sebabnya barongsai pada saat perayaan Imlek ini banyak warna merah atau emas. Dan emas, biasanya dipadukan emas. Karena itulah menggambarkan kebahagiaan, kemudian menggambarkan rezeki yang berlebih untuk di tahun baru. Perbedaan warna pada bulu barongsai melambangkan ubur, karakter barongsai. Barongsai dengan warna putih melambangkan kesucian. Barongsai warna kuning melambangkan keberuntungan dan ketulusan hati. Barongsai berwarna emas melambangkan kegembiraan, sementara barongsai berwarna hijau melambangkan pertemanan. Barongsai dengan bulu warna merah melambangkan keberanian. Jadi perbedaannya itu, kalau untuk yang betina, dia penampilannya lebih soft, lebih lembut, kemudian biasanya diiring dengan ornamen-ornamen seperti bulu matanya lebih lentik, kemudian mulutnya juga berbeda. Jadi kalau yang jantan itu memang tampilannya lebih garang, lebih kokoh dia. Itulah yang bisa membedakan barongsai jantan dan betina. Para pemain barongsai harus menguasai kerjasama antara pemain, kerjasama dengan pemain musik, dan kerjasama pemain musik dan pemain barongsai. Pergerakan barongsai antara satu dengan musik harus serasi. Para pemain harus mampu membuat seolah-olah barongsai benar-benar hidup dengan cara membuat ekspresi dan mimik wajah barongsai seolah-olah nyata, seperti ekspresi bahagia, marah, takut, ragu-ragu, dan lainnya. Pemirsa, menjelang hari Tahun Baru Imlek, berbagai pemilihan dilakukan. Salah satunya ialah atraksi barongsai. Nah, di Kota Umat Siantar terdapat atau ada sekelompok pemuda-pemudi yang biasanya melakukan atraksi barongsai di Tahun Baru Imlek. Nah, sekarang saya sudah ada di lokasi tersebut. Mari kita intip pemuda-pemudi ini melakukan latihannya. Salah satu tim barongsai yang ada di Kota Pematang Siantar ialah tim barongsai Vihara Avalokitesvara. Tim barongsai ini diketuai oleh Chandra sejak tahun 2004. Hingga saat ini tim barongsai telah melahirkan beberapa pemain barongsai yang berpengalaman. Kelompok barongsai kami ini berdiri pada tahun 2004. Jadi setelah pemerintah mengizinkan barongsai untuk tampil secara umum di
Indonesia, kita mulai berbenah. Jadi di saat itu kami mengumpulkan para pemain-pemain barongsai di tahun 60-an. Yang rata-rata pada saat itu sudah berumur 60-an tahun. Jadi mereka lah yang melatih mulai dari dasar anak-anak kita. Itulah regenerasi sampai sekarang. Walaupun memang ya senior-senior kita ya mayoritas sudah pensiun semua. Tapi mereka lah sampai saat ini tetap ada memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kemudian regenerasi dari pemain-pemain lama sampai sekarang, ya mudah-mudahan untuk tim barongsai ini anggota kita tetap ada dan regenerasi terus-menerus. Barongsai kita bernama Tim Barongsai Vihara Avalokiteswara, di mana para pemain-pemainnya kita bukan hanya dari etnis Tionghoa atau yang beragama Buddha atau agama tertentu, tapi kita multi etnis. Jadi kita mau menunjukkan memang barongsai asalnya dari kebudayaan dari Tiongkok, tapi di Indonesia kita berbaur. Makanya dari tim kita tersebut bukan hanya dari anak-anak kita dari Tiongkok aja, tapi kita ada dari berbagai suku lah. Ada dari Batak, Jawa, Nias, malah dari etnis India juga ada. Kita semua tersedia di sini. Menginjak usia 20 tahun, tim barongsai Vihara Avalokitesvara hingga saat ini masih eksis menampilkan atraksi terbaik mereka. Tidak hanya di Kota Pematang Siantar, akan tetapi di berbagai kota lainnya yang ada di Sumatera Utara. Untuk daerah-daerah yang belum ada grup barongsai, memang kita ada membantu di sana. Itu khususnya di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh di tahun 2011, kalau nggak salah, 2011 kita lah grup barongsai pertama yang masuk ke Kota Banda Aceh. Di situ kita masuk, maksudnya kita diundang oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kita main di sana dan masyarakat sana ternyata bisa menerima sesuai dengan peraturan sana, menerima, dan sampai saat ini ya mereka berdiskusi bagaimana membentuk grup ini, dan sampai sekarang Kota Banda Aceh ya merupakan salah satu tim, sudah memiliki salah satu tim yang sudah cukup bagus untuk grup barongsainya. Jadi kitalah yang masuk ke sana, ya kita sharing sama tokoh masyarakat sana. Itulah, jadi mereka juga kita saling sharing dan mereka akhirnya sudah membentuk grup yang sudah cukup bagus di sana. Guna menambah performa yang lebih baik lagi, tim barongsai Avalokitesvara membuka peluang untuk masyarakat luas yang ingin bergabung dalam tim barongsai ini. Untuk latihan sendiri kita berjenjang. Jadi untuk teman-teman yang adik-adik kita yang mau bergabung itu berjenjang. Jadi kita akan ajari pelatihan itu dari dasar, di mana kita belajar alat musik, kemudian kita kembangkan. Setelah alat musik kita akan mulai bermain di kepala. Gerakan kaki, kemudian gerakan kepala, ekor. Jadi itu ada jenjangnya juga. Jadi kebetulan SDM kita, dari yayasan kita sendiri, kita juga memiliki sekolah, yaitu Perguruan Buddhis Manjusri. Jadi SDM kita banyak juga dari sana. Banyak kita rekrut, tapi tidak tertutup kemungkinan dari luar juga bisa. Sebagian juga pemain kita dari luar, kita tetap welcome. Jadi kalau untuk rutin itu kita 1 minggu 1 kali. Di luar sebelum kalau tidak menjelang Imlek kita 1 minggu 1 kali, itu di hari Sabtu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang mau bergabung ya silakan ke tempat kita di lapangan Perguruan Buddhis Manjusri untuk bergabung, kita terbuka aja kok. Jadi tidak dipungut biaya dan ya bisalah berlatih bersama kami, juga mencari memupuk kebersamaan. Latihan kita 1 minggu 1 kali, itu setiap hari Sabtu. Jadi 1 bulan menjelang Imlek kita full. Kita itu 1 minggu bisa 2-3 kali, tapi kalau di sekretariat kita, di kantor kita,
bagi yang mungkin ada kesempatan, adik-adik kita sudah berkumpul semua. Jadi selain latihan juga mereka memperbaiki sama apa yang kerusakan barongsai, merevitalisasi barongsai, mereka tak berkumpul setiap hari di sini. Tahukah Anda bahwa pertunjukan barongsai tidak hanya ditampilkan saat Tahun Baru Cina atau Imlek saja? Faktanya, atraksi barongsai dapat dinikmati di beragam kegiatan atau event lainnya, seperti acara penyambutan, acara pernikahan, acara syukuran, dan lainnya. Selain hari Imlek, kita juga banyak menerima pesanan. Saya rasa hampir tiap bulan juga kita ada pesanan. Jadi pesanan itu untuk barongsai sendiri, makanya saya bilang bukan hanya dinikmati oleh dari etnis Tionghoa saja. Malah kita juga sering diundang di pernikahan etnis lain. Dan kita siap untuk meramaikan, untuk ya lebih unik lah. Karena sering kita diundang di pernikahan yang selain etnis Tionghoa ada etnis lain, kemudian ada pembukaan toko, kemudian ada kegiatan-kegiatan pemerintahan, kadang ya kita juga diundang pemerintahan maupun dari perusahaan swasta. Jadi bukan hanya di Imlek saja kita keluar, tapi kita tetap rutin. Di luar Imlek juga kita tetap ada pemesanan. Pemirsa, tahukah Anda, tahun 2024 merupakan tahun naga, berpadu dengan elemen kayu. Elemen kayu sendiri merupakan elemen alamiah dari sio naga. Naga kayu memiliki kepribadian yang kreatif dan murah hati, yang juga mampu mengembangkan konsep-konsep gemilang dan revolusioner. Untuk sementara itu kita akan tampil pertama menjelang pada saat perayaan Imlek. Penampilan pertama kita itu pada saat malam perayaan Imlek. Malam perayaan Imlek kita akan tampil sesi pertama itu di hari Imlek, hari Sabtu ya. Berarti kita di Jumat malam itu, Jumat sore itu kita di Hotel Horizon. Memang itu sifatnya private. Ibaratnya untuk undangan mereka. Kemudian mungkin tanggal 9 malam itu pukul 10 kita akan tampil di Vihara Vajra Bumi Simalungun. Itu di seputaran Kandang Besar, Jalan Cokro, Kandang Besar. Kita akan tampil di sana, kemudian kita akan melanjutkan di Vihara Jalan Tamrin. Kita juga diundang di sana. Terbuka untuk Kalau yang di Vihara Jalan Tamrin itu dilaksanakan di Jalan Tamrin, itu di Jalan Raya itu terbuka untuk umum. Kemudian yang di Vihara yang Cokro juga terbuka untuk umum. Kemudian setelah itu kita akan di Jalan Sutomo di samping Bank Mega. Di sana kita akan tampil terakhir untuk di malam Imlek. Cuma memang kita ada merencanakan setelah dari Horizon itu sekitar pukul 9 malam, ya kita akan parade barongsai menggunakan mobil keliling Jalan Protokol Siantar sebentar. Kurang lebih 1 jam untuk menunggu jam 10 kita atraksi di Jalan Cokro. Kota Matang Siantar, Simalungun, dan seputarnya, juga dengan pemirsa di Evarna TV, yang mudah-mudahan dalam perayaan Imlek tersebut bisa membawa kebahagiaan, kemakmuran untuk kita semua, dan bisa lebih baik dari tahun lalu. Bisnis juga pasca COVID sudah bisa melebihi
di waktu yang normal. Jadi di tahun naga ini juga kita diharapkan lebih berjuang, lebih bergiat. Karena ini kesempatan kita untuk meningkatkan usaha kita, supaya di tahun yang baru ini semua kita bisa lebih baik, dan kemakmuran, keamanan, perdamaian tetap terjaga sehingga apapun yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar. Pertunjukan atau atraksi barongsai yang diartikan sebagai bentuk tolak bala agar terhindar dari mara bahaya dan meminta keberkahan dinantikan oleh masyarakat termasuk saya. Tidak terasa pemirsa, saya sudah menemani Anda selama 30 menit. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan liputan akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Evarina TV. Saya Angel Nenggolan, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.